Shalom anak-anak semuanya. Shalom Pak. Ya, pertemuan kita hari ini akan bahas tentang mengapa bersyukur. Nah, sebelumnya kita akan melakukan ibadah terlebih dahulu. Mari kita buka pintu jemaat kita nomor 407. Sudah dapat? Kita bernyanyi, Tuhan Kau Gembala kami. 1, 2, 3 ya. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami di setiap aktivitas kami. Hingga pada saat ini kami dapat berada di ruangan untuk memulai proses pembelajaran kami. Tuhan berkati setiap proses pembelajaran kami. Kiranya apa yang kami pelajari dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, pada hari ini kita akan bahas tentang mengapa bersyukur. Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, apakah kalian, apa yang kalian syukuri hari ini? Ada yang bisa jawab? Masih diberi kesehatan. Ya, masih diberi kesehatan. Jika kalian bersyukur masih diberi kesehatan, bagaimana kalian, cara kalian menunjukkan rasa syukur kalian kepada Tuhan? Yang berdoa, ya, betul ya. Ya, kita harusnya setiap hari itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita? Yaitu dengan berdoa. Lalu saya juga bersyukur itu bukan cara kita bersyukur bukan hanya berdoa, tapi bisa juga melakukan perintah orang tua, membantu kawan dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membahas tentang mengapa kita bersyukur, dan terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita itu adalah anak Bapak dapat memahami makna bersyukur secara faktual. Lalu yang kedua itu siswa dapat menjelaskan pentingnya bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap bersyukur dalam tindakan nyata. Yang keempat juga, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menggali contoh sikap bersyukur. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi mengapa kita harus bersyukur, Bapak akan membagi kelompok untuk membahas materi yang di sini. Yang pertanyaan nomor 1 itu ada pengertian bersyukur dan contoh sikap bersyukur dalam sehari-hari, tentunya bersyukur dalam kehidupan. Yang ketiga, cara mempraktikkan rasa syukur. Bapak akan membagikan 3 kelompok. Yang kelompok 1 itu dari Ayu, Rusli sama Alda. Lalu yang kelompok 2 Rahel, Alex sama Sundari. Boleh digabung bangkunya.
masing-masing di setiap kelompok akan membahas pertanyaan yang tentukan di PPT. Baru kalian akan berdiskusi tentang materi diskusi yang Bapak berikan. Bapak kasih waktunya itu untuk berdiskusi 5 menit. Jadi setiap orang itu dalam satu kelompok membahas satu pertanyaan. Oke, paham anak? Paham. Silakan berdiskusi. Oke anak-anak, waktu berdiskusi telah habis. Jadi berkelompok telah membahas satu pertanyaan satu orang. Nah, Bapak akan membentuk lagi kelompok-kelompok ahli. Jadi kelompok dari kelompok yang membahas nomor 1 di sini, kelompok orang yang membahas nomor 2 di sini, yang nomor 3 di sini. Coba susun waktunya. Ini namanya kelompok ahli. Kelompok ahli itu ini kelompok ini kelompok ahli yang bahas nomor 1, ini kelompok ahli yang bahas nomor 2, dan ini kelompok ahli yang bahas nomor 3. Jadi kalian akan mendiskusikan dari setiap masing-masing pertanyaan. Misalnya ini mendiskusikan tentang pertanyaan nomor 1 karena mereka kelompok ahli yang membahas nomor 1.
Lalu yang ini diskusikan pertanyaan nomor 2, mereka kelas nomor 2, lalu ini nomor 3. Ya, Bapak akan memberikan waktu diskusi 5 menit lagi. Silakan berdiskusi. Baik Pak.
mempresentasikan pertanyaan nomor 1 dan 3, dan kelompok 2 mempresentasikan pertanyaan nomor 2. Ya, perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi saya sangat berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pengertian bersyukur adalah arti berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang diberikan, baik hal besar maupun kecil, dalam situasi suka maupun duka. Bersyukur tidak hanya melalui kata-kata dan juga melalui tindakan. Yang kedua, contoh sikap bersyukur. Yang pertama, berdoa untuk berterima kasih kepada Tuhan setiap hari. Yang kedua, menolong orang lain sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang kita miliki. Yang ketiga, menjaga dan menghargai berkat yang ada, seperti merawat barang-barang, menjaga lingkungan, dan mulai hubungan dengan orang lain. Yang keempat, menghormati orang tua dan mereka yang telah membantu kita. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada saudara Rusli, bisa angkat tangannya, bisa bertanya. Ya, silakan saudara saya. Jadi pertanyaan kelompok kami, jelaskan mengapa rasa syukur tidak ditunjukkan melalui kata-kata, tapi juga melalui tindakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hel. Rasa syukur tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata, karena syukur sejati adalah tentang sikap hati yang tercermin dalam perubahan. Mengucap syukur dengan kata-kata memang penting, tetapi tindakan nyata adalah bukti bahwa kita benar-benar menghargai apa yang telah kita terima. Misalnya, jika kita bersyukur atas kesehatan, kita akan menjaganya dengan pola hidup sehat. Jika kita bersyukur atas rezeki, kita bisa berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Melalui tindakan kita ini menunjukkan bagaimana untuk memanfaatkan berkat Tuhan dengan bijaksana dan berbagi kebaikan kepada sesama. Dan ini juga menjadi kesaksian kepada orang lain bahwa kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih kepada Rusli. Selanjutnya kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, saya di sini perwakilan dari kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Bapak. Mengapa pentingnya bersyukur dalam kehidupan kita? Yang pertama itu membuat hati lebih tenang. Dengan bersyukur kita belajar menerima keadaan dan fokus pada hal-hal positif. Yang kedua, menjadikan hidup lebih bahagia. Ketika kita bersyukur, kita merasa cukup dan puas dengan apa yang kita miliki. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bersyukur adalah salah satu cara untuk mengingat dan menghormati Tuhan atas segala kebaikannya. Yang keempat, meningkatkan hubungan sosial. Orang yang bersyukur cenderung lebih rendah hati dan mudah bergaul dengan orang lain. Sekian jawaban kami, Pak. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, silakan Ayu. Oke, baik. Kelompok kami bertanya, mengapa orang yang rendah hati dan bersyukur lebih mudah bergaul dengan orang lain? Baik, terima kasih. Jawabannya, orang yang rendah hati dan bersyukur lebih mudah bergaul dengan orang lain karena mereka memiliki sikap yang positif dan menyenangkan. Rasa syukur membuat mereka lebih menghargai apa yang mereka miliki, termasuk hubungan dengan orang lain, sehingga mereka cenderung bersikap ramah, tulus dan menghormati orang lain. Selain itu, orang yang rendah hati tidak sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Mereka lebih mudah mendengarkan, memahami, dan menunjukkan empati kepada orang lain. Sikap-sikap ini membuat mereka disenangi dan diterima dalam lingkungan sosial, sehingga lebih mudah menjalin hubungan yang baik. Demikian jawabannya. Ya, kita beri tepuk tangan kepada terima kasih kepada Bapak Alex. Ya, untuk pertanyaan nomor 3 pada kelompok 1, perwakilan kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana satu pertanyaannya, cara mempraktikkan rasa syukur. Di sini untuk cara mempraktikkan ada 5. Yang pertama itu berdoa setiap hari, meluangkan waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan atas hari yang telah dilalui. Yang kedua, menulis hal-hal yang disyukuri, catat 3 hal yang membuatmu bersyukur
bagaimana cara melihat sisi positif dan situasi yang sulit? Ya, saya akan menjawabnya, yaitu melihat sisi positif dari situasi yang sulit dapat dilakukan dengan cara menganggap setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Sambil mencari hikmah dari apa yang terjadi, kita bisa mengingat bahwa ada banyak orang yang menghadapi masalah yang lebih berat, sehingga membuat kita lebih bersyukur. Yang fokuslah pada hal baik yang mungkin muncul di tantangan tersebut, seperti menjadi lebih kuat atau bijaksana. Dan ingat, pengalaman sebelumnya ketika kita berhasil melewati situasi sulit. Berdoa dan merenung juga membantu kita menemukan ketenangan dan petunjuk dari Tuhan. Dengan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang membuat kita bersyukur, seperti kesehatan, keluarga, atau hal kecil yang membawa kebahagiaan, kita dapat melatih diri untuk tetap berpikir positif dan menghadapi tantangan dengan hati yang lebih tenang. Sekian. Ya, dari aku kepada teman kita. Ya, terima kasih kepada anak Bapak setelah diskusi tentang ketiga pertanyaan di PPT ini. Ya, semoga hasil diskusi kita ini dapat anak-anak ingat, dapat anak-anak terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi Bapak akan menunjukkan pelajaran kita hari ini. Nah, karena setelah kita akan menutup pelajaran kita, jadi bersyukur itu adalah kita berterima kasih kepada Tuhan, baik itu kecil ataupun besar, baik itu dalam keadaan kita senang ataupun dalam keadaan kita sedih. Jadi banyak dari antara kita, banyak dari antara anak-anak Bapak juga ketika sedih kita tidak ada yang bersyukur. Bahkan ketika kita sedih kita mengeluh kepada Tuhan, kita menolong Tuhan tanpa kita ingat betapa baiknya Tuhan terhadap kehidupan kita yang lalu. Jadi buat anak-anak semuanya, kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap saat, setiap hari, baik itu ketika Tuhan memberikan berkat yang kecil, bahkan ketika Tuhan memberikan berkat yang besar, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu dengan cara yang pertama berdoa, karena dalam berdoa itu kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan telah masih melindungi kita, masih memberikan berkat kepada kita. Nah, yang kedua juga dalam bersyukur juga tidak hanya satu cara, yaitu dengan cara berdoa, tetapi banyak cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Yaitu dengan membantu teman yang membutuhkan. Itu juga cara kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan berkat yang berlimpah, yang berkelebihan kepada kita, sehingga kita masih bisa memberikan bantuan kepada teman kita. Baru yang ketiga, tidak mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Jadi buat anak-anak semuanya, kita ketika Tuhan memberikan kesulitan kepada kita, kita tidak boleh mengeluh kepada Tuhan, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena setiap kesulitan yang memberikan Tuhan pasti ada jalan keluarnya, pasti Tuhan akan membimbing kita, dan pasti ada rencana Tuhan yang baik di masa depan. Jadi ya, mari kita sama-sama membaca ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini. Kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3 ayat. Mengucap syukur Dan segala sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi ayat ini mengajarkan kita supaya kita selalu mengucap syukur, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai orang yang percaya. Jadi sebagai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur. Ya, sekian dari kesimpulan yang Bapak berikan kepada anak-anak semuanya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita, Bapak akan memberikan post test untuk kalian kerjakan dan kumpulkan minggu depan. Jadi silakan para anak-anak untuk mencatat soalnya, akhirnya supaya bisa dikerjakan di rumah. Ya, bagaimana anak? Sudah siap dicatat? Sudah. Oke. Sekian dari pembelajaran kita. Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas perlindungan Tuhan, atas berkat Tuhan, sehingga kami dapat melakukan proses pembelajaran kami dengan baik. Sebentar Tuhan, kami telah siap melakukan proses pembelajaran
apapun yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, capai syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom.